Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Alhamdulillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina izdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. واشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Masyarul muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini kembali berjumpa dalam kajian Sabtu subuh di Az-Zumar. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita bisa melakukan ketaatan. Jadi ketaatan yang kita jalani sekarang ini itulah karunia Allah yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita, ketaatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Jadi salawat ini adalah sebuah ibadah yang penting. Mufti Mesir yang sebelum ini yaitu Profesor Dr. Ali Jum'ah. Jadi saya follow Twitter dan Instagramnya beliau. Dalam suatu kesempatan beliau mengatakan bahwasanya seluruh ibadah orang beriman itu bainal qabul warad. Ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan tidak diterima. Tapi ada satu ibadah yang bisa dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa itu? Sholawat tadi. Baca sholawat itu pasti diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Ya, dalilnya kalau bagi orang laki-laki yang sholat Jumat itu tahu. Surat Al-Ahzab mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa yusholluna 'alan nabi, itu senantiasa berselawat. Jadi bukan sekali-kali berselawat, senantiasa, setiap hari, setiap saat. Itu menunjukkan artinya mudawamah, satu hal yang rutin dilakukan. Dalam dari segi bahasanya seperti itu, senantiasa berselawat. Tidak artikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Setelah Allah mengumumkan bahwa Allah dan para nabinya berselawat, para malaikat berselawat, baru diperintahkan ya allazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bagaimana salawat ini tidak diterima, kata beliau, dan ini sepakati juga oleh ulama yang lain. Satu, kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah dan para malaikat berselawat. Kemudian yang kedua, kita menjalankan perintah Allah. Di Allah yang memerintahkan kita untuk berselawat. Masa Allah nggak terima salawatnya gitu kan? Kemudian yang ketiga katanya, apa itu makna salawat? Makna salawat doa kita mohon kepada Allah
agar Allah memuliakan Nabi Muhammad. Salawat itu adalah kita supaya kedudukan Rasulullah itu dimuliakan. Mungkinkah Allah itu tidak menerima salawat kita? Kita mendoakan makhluk, sosok makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada makhluk yang dicintai Allah seperti Allah mencintai Rasulullah. Jadi nggak mungkin masa Allah nolak ada salawat kita, itu nggak masuk di akal gitu. Ya, katanya kalau menurut Nabi cuma satu-satunya itu. Kalau yang lain itu bisa diterima, bisa enggak. Tapi kalau salawat pasti diterima karena kita mendoakan sesuatu, artinya mendoakan orang yang dicintai oleh Allah, dicintai. Masa Allah tidak senang, artinya tidak mau memberikan kemuliaan kepada Rasulullah, nggak mungkin, pasti artinya dia. Maka itu salawat itu menjadi penting bagi kita. Maka jangan pelit-pelit kita bersalawat. Perbanyak salawat. Maka Rasulullah juga sudah mengatakan orang yang paling bakhil di antara umatku adalah ketika namaku disebut dia tidak bersalawat. Ya, ketika kita disebut Nabi Muhammad, ada penceramah Nabi Muhammad, kita Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, kalau tidak dizaharkan minimal dalam hatinya kita ucapkan secara lirih saja. Jangan cuma dalam hati. Kalau dalam hati itu tetap tidak dianggap itu cuma sebagai niat saja. Tapi kalau kita ungkapkan hati saya, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu udah dahsyat salawat. Banyak sekali artinya nanti ungkapan salawat itu yang artinya faedahnya sangat banyak salawat. Dan tadi pasti diterima dan pasti salawat itu salawatnya dijawab oleh Allah sampai. Bahkan Rasul hadis dikatakan bahwa saya ketika kita bersalawat ucapan salawat Nabi dan sebuah hadis yang sahih dari Imam Abu Daud itu rohnya Nabi dikembalikan untuk menjawab salawat dan salam kita. Nah itu keyakinan perkara yang gaib gitu. Jangan artinya kalau hadis yang artinya bisa dijadikan hujah itu kita percaya ya, bagian dari kita. Karena tadi dijawab salawat kita itu sama Rasulullah. Bahkan Allah sendiri sudah mengatakan, Nabi mengatakan artinya bahwa Allah man shalla alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi asal salawatan. Barang siapa bersalawat pada satu kali, maka Allah memberikan salawat pada kita 10 kali. Artinya kalau Allah memberikan salawat 10 kali, berarti Allah langsung memberikan rahmat. Dan bagi Allah salawat itu bukan doa lagi, tapi langsung praktek. Jadi kalau kita mau supaya salawat kepada Nabi, kita mau Nabi berikan rahmat, maka kalau Allah bersalawat kepada kita, langsung Allah memberikan rahmatnya pada kita. Maka kita perbanyaklah nanti salawat tiap hari, tiap saat, tiap sholat. Kalau kita mau rutinkan boleh setiap. Kalau kita barangkali terburu buru-buru ya 10 kali saja tiap habis sholat silahkan. Yang penting kita perbanyak salawat. Mudah-mudahan kita nanti artinya dapat syafaat Rasulullah SAW. Selain pahala-pahala yang terus mengalir. Para jamaah hadirin, hadiratnya dari Allah, tanpa terasa kita ini tahun telah berganti. Jadi kita kalau bertambahnya tahun berarti bertambah umur kita. Kalau bertambahnya umur kita berarti kita semakin dekat dengan kematian. Itu yang jadi harus kita. Imam Syafi'i mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak pandai menggunakannya, artinya maka pedang itu tidak bermanfaat, bahkan bisa jadi mudarat, mencelakakan kita. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan bahwasanya hari yang paling aku sesali katanya. Kalau hari itu lalu lewat, tapi amal itu tidak bertambah, pahala tidak bertambah. Itu kita menjadi bahan introspeksi bagi kita. Tahun sudah berganti, artinya apakah artinya ada tambahan amalan ke tahun-tahun yang lalu itu? Introspeksi. Kemudian tahun ini niat kita apa?
Ya resolusinya apa kalau bahasa sekarang itu? Harus ada resolusinya. Resolusi tahun 2005 bahwa kita harus bertambah soleh, bertambah taat kepada Allah, bertambah ilmu dan seterusnya. Ya kita alhamdulillah kita difasilitasi oleh pengurus Masjid Azumar kita untuk memberikan artinya mempersiapkan resolusi kita. Nah, HLP tahun 2005 dengan thalabul ilmi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, saya memberikan judul artinya menjadi mukmin yang sejati, menjadi mukmin sejati itu. Mukmin sejati itu apa sih? Jadi kalau di dalam surah Al-Anfal itu sederhana, tapi ini lebih luas kita jawab karena kita hanya tidak mengambil surah Al-Anfal saja, tapi kita ambil dari ayat-ayat yang lain. Jadi secara komprehensif. Kalau di dalam surah Al-Anfal katakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah apabila dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tulis alaihim ayatu zadatum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Wala rabbihim tawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal berserah diri. Kemudian sebutkan lanjutan dia melakukan sholat kemudian menginfakkan hartanya. Yang merupakan rezeki dari Allah. Ulaika humul mu'minun haqqan. Dan itulah artinya mereka orang-orang yang beriman dengan sebenarnya artinya mukmin sejati. Ya, cara gambaran praktisnya seperti itu. Tapi secara lebih makro lagi kita harus bisa memberikan artinya gambaran yang lebih luas bahwa mukmin yang sejati itu mukmin yang tahu tujuan dan tahu peta jalan. Min aina ji'na, limaza ji'na, ila ainal masir. Dari mana kita berasal, untuk apa kita dijadikan, dan kemana tujuan kita nanti. Yang pertama adalah, kalau kita bicara tujuan, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah bukan iseng-iseng. Jadi semua diciptakan oleh Allah. Ma khalaqta hadza batila. Bahwa tidak ada diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Iseng-iseng, tidak ada. Punya tujuan. Dan ini harus jadi komitmen kita. Bahwasanya kita ini punya tujuan hidup kita. Kita punya tujuan hidup yang harus kita arah ke sana. Langkah-langkah kita arahkan. Lalu kita punya cara juga bagaimana supaya sampai ke sana itu. Agar kita bisa sampai kepada tujuan yang kita cita-citakan. Jadi, tujuan penciptaan kita adalah ya, seperti ayat yang barangkali sebagian kita hafal. Surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bahasannya panjang kalau nanti kita bahas secara tafsir. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku jadikan. Jadi khalaqtu itu aku jadikan. Al jinna wal ins, jin dan manusia. Illa liya'buduni. Buduni itu nggak ada artinya kalau di dalam bahasa Arab fiil itu nggak boleh ada kasrohnya di belakang. Tapi kalau kita kenapa ada kasrohnya? Nah, karena kasroh bukan kasroh itu bukan kesekar kasroh. Sudah ada iya-nya situ, iya-nya dibuang. Ya, supaya orang nggak salah baca. Berarti ya buduni untuk menyembah ku, jadi ni-nya itu artinya dari ku. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu tujuannya adalah supaya kita ini menyembah pada.
Dan kemudian dievaluasi nama Allah, pernyembah kita benar atau tidak. Jadi, kemudian Allah mengatakan amha ayakhsibu insana illa ayakhsabu insana anna yuraku sudah, bahwa jangan kira bahwa manusia itu dibiarkan gitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ibadah kita itu dimintai pertanggungjawaban nanti. Dan ayat selanjutnya juga Allah mengatakan nanti di dalam surat Al-Mu'minun, am hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Bahwasanya jangan kamu kira bahwa kamu itu dibiarkan begitu saja tidak diminta pertanggungjawaban. Semua diminta pertanggungjawaban dan kepada Allah nanti semua akan kembali. Itu dasar pemikiran kita bahwa apa yang kita lakukan selama ini di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu kalau balik pada tujuan kita dan kehidupan kita, semua apa yang kita lakukan ini harus punya satu tujuan, yaitu menggapai ridho Allah. Menggapai ridho Allah. Tujuan kita ke sana. Apapun yang kita lakukan ini pada hakikatnya adalah mencapai ridho Allah. Dan itu harus kita bayar. Mencari ridho Allah kita bayar dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Fokuskan diri kita hanya untuk mencari ridho Allah dalam setiap amal apa saja. Karena kalau kita amal yang tidak berdasarkan ridho dari Allah itu, amal itu menjadi batal. Maka amal itu menjadi sia-sia. Maka kita harus artinya menunjukkan amalan kita itu mencapai ridho Allah. Apa saja. Salat kita adanya, baca sedekah kita, semuanya kita minta Allah. Dan keridhaan Allah itu jauh lebih besar dibanding pahala yang lain-lain. Nanti ketika di akhirat artinya Allah akan memanggil para penduduk surga. Jadi di dalam ada surat At-Taubah, surat selanjutnya kan mengatakan ridho akbar, bahwa Allah itu artinya keridhaan Allah jauh lebih besar dari segala apa yang diberikan Allah pada kita. Karena nanti di surga itu artinya ketika sebuah kenikmatan diberikan kepada para penduduk surga, penduduk surga ditanya, wahai penduduk surga, labaik sa'daik, mereka menjawab siap. Artinya, ya, ada apa? Hal raditum, apakah kamu ini semua sudah ridho? Sudah katanya. Dengan semua apa yang engkau sudah berikan. Artinya penduduk surga sudah merasa dengan segala sesuatu, ada buah-buahannya, ada susu, ada segala bidadari cantik segala ada. Tapi kenapa Allah masih tanya hal raditum? Karena kalau tidak. Dan penduduk surga karena pengetahuannya terbatas sebagai manusia, dia sudah cukup. Tapi kemudian Allah mengatakan, mau nggak saya berikan lagi apa sesuatu yang jauh lebih besar dari semua ini? Kaget tadi untuk Rasul surga ini. Apa itu artinya? Ridhoanku, kata Allah. Jadi ridho Allah itu sesuatu yang lebih besar dari nikmat surga. Jadi antara ayat-ayat yang tadi sampaikan nanti bahwasanya kemudian dengan hadis ini kadang-kadang ada yang menafsirkannya berlebihan. Ya, orang-orang sufi itu menafsirkan yang berlebihan. Sehingga mengatakan dia tidak perlu surga, tidak perlu neraka. Yang penting Allah ridho gitu kan. Padahal artinya keridhaan Allah itu puncak kenikmatan di surga. Jadi kita harus tetap ketika kita mengharap ridho Allah, otomatis kita mengharap surga. Tapi yang paling penting kita sadari
seandainya artinya tidak ada surga dan tidak ada neraka, apakah kita tidak beribadah kepada Allah? Kalau ini hukum dasarnya harus kita pahami dulu. Tetap kita harus beribadah kepada Allah. Seandainya surga dan neraka itu tidak ada. Kenapa begitu? Karena tadi dari awalnya kita sudah dikatakan bahwa tugas kita ini adalah ibadah. Dan ridho Allah itu hanya bonus artinya. Apa? Surga dan neraka itu bonus. Kita masuk surga, tidak neraka itu bonus. Karena kita menjalankan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus jadi prinsip dasar seperti itu. Jangan kemudian karena tidak ada balasan nanti surga dan neraka, kalau kita tidak beribadah. Ya katanya itu ridho Allah, katanya kalau sudah ridho Allah katanya nggak ada, bukan gitu. Kita beribadah kepada Allah karena diperintah oleh Allah, dan dengan ibadah itu kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keridhaan Allah itu ada satu hal yang sangat kita dambakan. Dan surga dan neraka ini sekarang ada apa belum? Kalau dalam pengertian ulama, artinya pahaman ulama, surga dan neraka ini sudah ada sekarang. Jadi, sudah diciptakan oleh Allah. Sudah diciptakan oleh Allah. Walaupun belum ada penghuninya. Karena nanti yang jadi penghuni itu adalah nanti kita semua orang-orang beriman ini. Dan semua sebelum artinya kiamat, semua itu menunggu di alam namanya alam barzakh. Ya, kemarin kita bahas pada pengajian yang lalu. Tapi surga itu sudah ada. Kalau surga dan neraka sudah ada, dan keridhaan Allah sudah ada belum? Ya ada juga sekarang. Maka dari itu, jadi ketika kita mengharap ridho Allah, maka kita bisa mengharapkan juga ridho Allah itu sudah bisa kita nikmati di saat ini. Ridho Allah itu bisa kita nikmati kita masih di dunia, bukan hanya nanti di akhirat. Karena bayangan surga dan nerakanya kan sudah ada, artinya ridho Allah sudah ada. Dan kalau kita menjalankan amalan-amalan artinya yang dalam rangka menggapai ridho Allah, maka kita bisa mengharap bahwa ridho Allah itu artinya sudah bisa kita harapkan ada di dunia. Dan kalau sudah Allah ridho, semuanya akan jalan dengan baik semua. Itu peta jalan kita ketika kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa artinya? Kalau kita mencapai ridha Allah, yang tentunya beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, memurnikan keikhlasan kita dalam amal. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishan lahu-d-dina hunafa. Bahwa kita ini tidak diperintahkan kecuali beribadah secara ikhlas. Beribadah secara ikhlas kepada Allah, memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada boleh sedikit pun kesyirikan. Jadi, yang repot ini kan syirik kecil, yang namanya riya. Kalau syirik besar itu kita pasti nggak mau melakukannya. Syirik besar itu pasti nggak mau kita melakukan. Menyembah berhala udah nggak nyaman lagi, menyembah patung itu nggak nyaman lagi, menyembah artinya pohon-pohon misalnya nggak nyaman lagi. Nah, kita bisa mudah sekali menolaknya. Tapi ketika artinya syirik kecil yang masuk dalam diri kita, na'udzubillah min dzalik, itu bahaya betul. Karena ketika kita beribadah tidak murni kepada Allah, maka ibadah kita akan ditolak. Jadi, ibadah kita akan ditolak ketika kita tidak artinya memurnikan. Dan bahkan bukan sekedar ditolak. Nanti di akhirat itu artinya
orang yang berperilaku riya itu menjadi bumerang bagi diri dia. Yang pertama dipanggil artinya orang-orang artinya ketika diadili oleh Allah adalah pertama orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dipanggil, "Hai fulan kesini," artinya, "apa yang kamu lakukan di dunia?" "Ya saya berjuang ya Allah." Tidak ada medan perjuangan yang tidak saya datangi, kita saya lakukan, dan saya korbankan jiwa saya sehingga saya syahid pada saat itu. Dan saya berjuang karena engkau. Kata Allah, katanya, kazabta, engkau bohong. Engkau artinya berjuang supaya engkau dikatakan pemberani. Engkau dikatakan pemberani. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Jadi jangan minta pahala lagi sama. Jadi nggak ada pahala jihadnya itu. Maka kalau kita ada berjuang, artinya riya. Karena riya itu macam-macam tadi. Ingin disebut pemberani, itu sudah riya. Jadi kalau kita berjuang, nggak ada urusan artinya dengan sebutan. Mau dipuji, mau tidak dipuji, kita tetap berjuang. Contohnya sangat jelas. Mungkin nggak terbayang sama kita ya. Khalid bin Walid. Ketika perang Yarmuk, sedang memimpin pasukan, tiba-tiba dipecat oleh Umar bin Khattab. Dipecat. Padahal artinya dia sedang memimpin peperangan. Kenapa alasan Umar itu memecat Khalid bin Walid? Jadi ini kan kadang-kadang nggak masuk di akal kita kalau bagi orang-orang yang kurang imannya. Umar bin Khattab ingin menyelamatkan akidah umat Islam. Ingin menyelamatkan artinya akidah pasukan Islam. Karena pasukan Islam itu ketika dia dipimpin oleh Khalid bin Walid merasa bahwasanya setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasti menang. Dan ini nggak boleh dia Umar. Tidak boleh orang berprasangka seperti itu. Karena membuat orang pasukan itu menang. Artinya kita menang atau kalah itu bukan seseorang, tapi Allah yang mereka sebut. Jadi pecat Khalid bin Walid. Lalu perang lagi seru-serunya. Lalu apakah kemudian Khalid bin Walid sakit hati? Enggak. Dia katakan, saya berperang bukan karena Umar. Saya berperang karena Allah katanya. Makanya saya mau jadi panglima tentara, saya akan memberikan kontribusi yang terbaik. Kemudian apakah tentara-tentara muslim yang lain juga menjadi lemah karena tidak dibina? Tidak. Karena sudah terbina imannya mereka itu. Yakin bahwasanya yang membuat pasukan ini menang adalah Allah, bukan Khalid bin Walid. Nah, itu kehebatan artinya akidah seorang mukmin. Beda kalau kita berani, kalau seandainya ada jenderal yang lagi perang tiba-tiba dipecat gitu, sudah jadi prajurit biasa, wah sakit hati, dia bisa jadi pengkhianat, dia tahu rahasia semuanya, bisa dia bongkar ke musuh. Tapi tidak. Itulah kehebatan Rasulullah ketika membina para sahabatnya dengan keimanan seperti itu. Banyak sekali cerita-cerita kalau kita kaji itu kehebatan sahabat, artinya pembinaan Rasulullah pada sahabat sehingga punya iman yang sangat kuat seperti itu. Kemudian yang kedua, katanya dipanggil lagi orang yang punya harta. Nah, fulan, katanya, hartamu banyak di dunia, kamu dapat katanya rezeki yang banyak. Untuk apa rezekimu yang banyak? Oh, saya katanya bilang, saya sedekahkan. Tidak ada sesuatu orang pun yang minta pada saya yang tidak saya berikan. Bahkan kalau saya tahu saja ada orang yang butuh, saya kasih. Ada keperluan jihad, saya berikan. Ya. Tapi kata Allah, kazabta, engkau bohong.
engkau melakukan semua itu agar engkau dikatakan dermawan. Dan di dunia karena sudah kamu dapatkan itu sebutan itu. Jadi dia terkenal dermawan mana-mana. Sangat dermawan. Terkenal sangat. Tapi kemudian kata Allah, jangan minta lagi pahala sama saya. Ya. Jadi yang karena sudah uangnya sudah habis, kemudian tinggal dosanya saja karena pahalanya nggak dapat terjadi. Tinggal dosanya. Kalau tinggal dosanya silahkan masuk neraka. Jadi masuk neraka. Yang ketiga adalah orang yang punya ilmu, pintar baca Quran. Ditanya apa yang kamu gunakan dengan ilmumu, apa yang kamu gunakan suaramu yang bagus itu, katanya. Dia katakan bahwasanya, ya Allah, saya ngajar di mana-mana, saya berikan artinya pencerahan kepada manusia segala macam. Dan artinya saya suarakan artinya lantunan ayat Quran dengan baik, sehingga orang artinya tertarik. Kata Allah, kazabta, engkau bohong. Katanya. Kamu lakukan semua itu agar kamu dikatakan orang yang berilmu. Kamu lakukan semua itu agar kamu dikatakan engkau seorang qari yang suaranya bagus. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Jadi di dunia dia dipuji dia sebagai orang yang dermawan. Di dunia dipuji sebagai orang yang alim di dunia. Kemudian dipuji lagi sebagai orang yang suaranya bagus dalam baca Quran. Sudah kamu dapatkan di dunia itu semua. Maka jangan kamu minta lagi pahala di akhirat. Silahkan masuk neraka. Bayangkan. Jadi orang yang berjihad, orang yang beramal artinya dermawan, kemudian orang yang tadi ngajar, itu bisa menjadi penghuni neraka karena dia tidak ikhlas tadi. Makanya kita harus hati-hati betul. Nah, ini pentingnya kita hanya fokus, artinya tujuan kita dalam setiap amal ibadah itu adalah mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada embel-embel yang lain. Kalau ada orang muji kita, makanya kita harus mengucapkannya dengan kita balikkan pujian itu pada Allah. Alhamdulillah. Nah, apapun yang kita terima pujian dari orang, kita balikan kepada Allah. Alhamdulillah. Yang berhak dipuji itu hanya Allah. Jadi alhamdulillah itu maknanya adalah segala puji bagi Allah. Kita ini tidak berhak lagi dipuji. Jadi kita cukup alhamdulillah. Balikan pujian kita ini kepada Allah. Jangan kita katakan orang puji kita siapa dulu dong gitu orangnya gitu. Bapak ini anaknya pintar-pintar siapa dulu dong orang tuanya. Enggak, itu tidak berada, maka bisa jadi dosa kita kalau kita ucapkan seperti itu. Karena tadi kalau anak kita soleh itu adalah karena Allah. Karena Allah berfirman dalam surat An-Nur, walau la faddul wa rahmatuhu ma zaka minkum ahadin abada. Walakin yuzakki may yasha. Kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah, tidak mungkin kalian bisa mensucikan diri kalian. Dan Allah memilih di antara hamba-hambanya orang yang disucikan. Jadi kalau kita saleh, kita dipilih oleh Allah nih, bukan orang yang jadi orang saleh. Diberi taufik lebih banyak dibanding orang lain. Kalau kita bisa hadir di sini itu kita bukan karena semata-mata kemauan diri kita sendiri. Tapi kita diberikan taufik yang lebih banyak dari orang lain yang tidak biasa hadir di sini. Oleh karena itu kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi murnikan artinya niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas dalam beramal. Ikhlas itu artinya murni. Jadi ikhlas itu lawannya syirik. Syirik itu tercampur. Ikhlas itu murni, syirik itu tercampur. Jadi kalau secara bahasa gitu, ikhlas itu murni, syirik tercampur. Nah kita dituntut ibadah ini ikhlas, nggak boleh tercampur dengan artinya tujuan-tujuan lain.
Walaupun ada juga artinya boleh juga dicampur tujuannya itu sejalan, artinya bukan menyimpang. Misalnya tadi kita mencari ridho Allah, supaya dengan keridhaan Allah itu Allah memberikan keberkahan kepada kita. Boleh. Ya, tetap ujungnya adalah keridhaan Allah harus sejalan, tidak boleh nyamping. Ya. Jadi tujuan keikhlasan itu utama ridho Allah. Ya, keikhlasan ridho Allah, kemudian yang di bawah itu turunannya harus ada tujuan-tujuan yang searah. Jadi nggak boleh kita misalnya puasa supaya kita sehat, jangan. Puasa kita ridho Allah, sehat itu bonus gitu kan, bukan tujuan. Jadi nggak usah kita pikir mau sehat nggak sehat, artinya bukan urusan puasa. Jadi kita tidak boleh ada menjadikan hikmah itu sebagai tujuan. Puasa hikmahnya adalah sehat. Tapi kita boleh jadi tujuannya nggak boleh. Saya puasa supaya saya sehat. Ya dapatnya sehat nanti kita. Pahala dari Allah nggak dapat. Tapi kalau kita tujuan dengan Allah, sehat itu bonus, gitu kan? Hikmah. Jadi kita beda tujuan dengan hikmah. Dan ketika hikmah itu belum bisa kita dapatkan, kita harus tetap beribadah. Ya kita harus tetap beribadah. Nggak boleh kita karena hikmahnya kita tidak peroleh, lalu kita jadi tidak beribadah. Itu berarti ibadah kita tujuannya geser. Tadi mendapat hikmah tadi, mendapat bonus, bukan mendapat artinya ridho Allah. Jadi kalau kita contohnya ibarat ini, ulama mengatakan ini, kalau kita ikhlas itu, kalau kita ke sawah itu nanam padi gitu. Jadi kita menanam padi itu tujuan utama kita menanam padi. Mungkin artinya di dalam sawah kita itu kita bisa temukan belut atau barangkali ada ikan. Ketika setelah itu kita boleh ambil. Tapi jangan kata niat ke sawah itu mencari belut atau mencari ikan. Ada dipacul itu sawahnya habis-habisan. Sawahnya rusak, ikannya nggak dapat, belutnya nggak dapat gitu. Akhirnya rusak semua. Jadi kita jangan harus bedakan antara tujuan kita beribadah dengan tadi hikmah yang kita peroleh. Kemudian yang kedua, kita kepada Allah, selain kita mengikhlaskan niat adalah yang paling penting adalah juga meneladani Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Surah Al-Imran ayat 31. Jadi kalau ingin cintai Allah, maka ikutilah. Apa yang ikuti? Karena tata cara Rasulullah. Rasulullah kita ikuti cara hidupnya, cara beribadahnya. Dan Rasulullah itu adalah apa? Sebagai contoh. Artinya, sebagai contoh pada kita, artinya bagaimana kita menjalankan agama ini dan setiap aspek kehidupan. Tidak parsial, semua kita contoh Rasulullah. Yang utama adalah ibadah. Artinya. Jadi meneladani Rasulullah dalam segala hal pada prinsipnya. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya yang wajib utama adalah perkara ibadah, perkara keseharian, cara berpakaian. Kalau kita contoh Rasulullah dengan niat atau mencontoh Rasulullah, kita dapat pahala. Tapi kita tidak wajib misalnya pakai pakaian gamis, itu nggak wajib. Tapi kalau kita pakai pakaian gamis, kalau Rasulullah senang pakai gamis, kemudian kita senang juga, itu dapat pahala. Rasulullah senang minyak wangi, pakai parfum. Kita pakai parfum dalam rangka menyontoh Rasul, dapat pahala. Jadi secara kita artinya menerima Rasulullah SAW. Dan untuk hal-hal yang ibadah mahdoh, tidak ada kreasi dari kita. Sholat itu harus kita contoh pada contoh Rasulullah. Solu kama rawaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Harus persis sama dengan Rasulullah. Baca Quran harus sama dengan apa yang dibaca Rasulullah, cara bacanya. Kemudian kalau ibadahnya ghairul mahdoh, baru kita
ambil maknanya, semangat yang kita ambil. Oh ya, bagaimana kita bermuamalah baik, kita berakhlak baik, kita contoh Rasulullah. Tidak persis seperti apa yang dilakukan Rasulullah, tapi jiwanya kita ikuti Rasulullah. Itu apa? Nama ibadah yang ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, ibadah ritual, harus kita contoh pada Rasulullah sebagaimana adanya. Ini jadi penting bagi kita. Karena kalau amalan yang tidak dicontohkan, tidak ada rekomendasi dari Rasulullah atau bertentangan dengan semangat Rasulullah, maka ibadah itu tertolak. Jadi bukan sekedar tidak dilakukan Rasulullah, jadi jangan salah-salah juga bahwa sekarang ini orang kan menyadarkan bid'ah tidak apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, bukan tidak, maksudnya tidak ada nasnya yang menyambung kepada Rasulullah. Kalau artinya kita sempitkan, artinya makna bid'ah itu apa yang tidak dilakukan Rasulullah, maka kita akan kerepotan nanti dalam pelaksanaan ibadah. Kalau kita mau sedekah tiap hari, apa ada berita bahwa Rasul sedekah tiap hari? Enggak ada. Apakah saudara Rasulullah pernah sedekah tiap hari? Enggak ada. Tapi indikasinya ada nggak? Ada. Artinya, indikasinya bagaimana? Karena Allah, Rasulullah pernah mengatakan bahwa setiap hari itu ada malaikat yang diutus, dua malaikat yang diutus Rasulullah. Diutus Allah pada kita. Setiap subuh itu ada malaikat diutus untuk keliling melihat mana orang yang suka berinfak. Orang yang berinfak didoakan oleh malaikat nantinya. Ya Allah, gantikanlah infaknya dia. Dan orang yang tidak berinfak, yang sengaja tidak berinfak, didoakan juga malaikat supaya dia nanti hartanya tidak berkah. Jadi kita pilih mana kira boleh berinfak. Nah, beritanya Rasulullah itu berinfak tiap hari nggak ada juga. Baca Quran kita habis subuh baca Quran kan? Atau tiap habis maghrib baca Quran. Ada nggak Rasulullah baca Quran tiap habis maghrib? Nggak ada. Tapi kita bisa, boleh nggak kita baca Quran setiap maghrib? Ya boleh. Habis subuh baca Quran ada, boleh. Jadi ya ada nas umum, ya nas umum, kemudian aplikasinya dijabarkan oleh para ulama. Termasuk barangkali zikir pagi dan petang itu, artinya apakah dilakukan Rasulullah? Enggak. Saya bisa katakan Rasul tidak membaca zikir pagi petang yang ada ditulis oleh artinya Al-Qahtani, yang sekarang yang ini kan artinya yang populer sekarang di Indonesia terutama ini di perkotaan itu zikir pagi dan petangnya Al-Qahtani, disusul oleh Dr. Al-Qahtani. Apa Rasul baca seperti itu? Enggak. Rasulullah enggak baca seperti itu, persis urutannya seperti itu. Karena itu dirangkai dari hadis-hadis kan, artinya yang bertebaran. Boleh kita baca itu? Ya boleh, karena itu ada indikasinya gitu kan. Nah ini pengertian, jadi kita meneladi Rasulullah seperti itu. Jadi, yang penting kita belajar, nanti kita akan tahu bahwasanya mana yang betul-betul itu bersambung ke Rasulullah, dasar perintahnya ada yang tidak. Jadi, tapi kalau katakan bahwa yang tidak dikerjakan Rasulullah tidak boleh kita kerjakan, bisa jadi kita keliru. Walaupun tidak sepenuhnya salah pernyataan itu. Tapi kalau kita sempitkan tadi, karena Rasulullah kan habis subuh beliau lebih banyak taklim, menerima memberikan menyampaikan wahyu, kemudian mengajarkan kepada para sahabat beberapa hal gitu kan, doa-doa diajarkan juga. Jadi artinya ada hal-hal yang barangkali dirangkai oleh para ulama, kemudian jadikan kebiasaan, walaupun secara spesifik Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Tapi indikasinya ada, dasarnya ada, artinya Rasulullah memerintahkan. Walaupun tidak persis, dan Rasulullah tidak belum tentu mengerjakan itu. Saya berani yakin bahwa Rasulullah merangkai doa zikir pagi dan petang itu dari mulai ayat kursi, kemudian sampai nanti sholawat terakhir 10 kali seperti itu. Ya, kalau itu dilakukan Rasulullah, berarti Rasulullah kapan waktunya dia memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabatnya. Karena habis subuh itu Rasulullah artinya seringnya ceramah gitu kan. Seringnya itu memberikan artinya nasihatnya kepada para sahabat. Jadi
Dua syarat ini artinya ikhlas dalam amal, meneladani Rasulullah menjadi syarat diterimanya secara mutlak amal-amal kita dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang amalnya artinya benar tapi tidak ikhlas, nggak diterima. Orang yang ikhlas tapi amalnya tidak benar juga tidak diterima. Makanya kita harus underestimate terhadap amal kita. Jadi underestimate terhadap amal kita ini benar underestimate. Ya saya sering katakan ini karena jadi betul-betul jadi perhatian kita supaya kita ini tawadu betul-betul di hadapan Allah. Dosa pasti dicatat, amal ibadah kita ini belum tentu dicatat, gitu kan? Karena apa? Dosa itu tidak diverifikasi dulu. Begitu dosa langsung dicatat oleh malaikat, tapi kalau amal ini diverifikasi dulu. Pertama kali ikhlas apa enggak, kemudian syarat rukunnya terpenuhi apa enggak. Ya. Kalau enggak ikhlas langsung coret. Ikhlas tapi syarat rukunnya itu terpenuhi, coret juga. Atau paling tidak artinya tidak dikasih dicatat 100% gitu kan, dicatat cuma sedikit saja. Ya, sholat saja kan Rasulullah mengatakan orang itu ada yang sholatnya di 10/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7 dan seterusnya. Jadi sholat kita ini tidak, artinya belum tentu dikasih pahala penuh. Apakah karena kurang rakaatnya? Bukan. Kalau kurang rakaatnya jelas gak sah, nggak dapat pahala. Apa kurang bacaannya? Ya sama juga. Kalau kurang bacaannya nggak sah juga. Nah, tapi ini yang sah sholatnya, tapi dicatatnya itu tadi 1/10, 1/9, dan seterusnya. Apa yang menyebabkan itu? Ya kurang khusyuk. Maka usahakan kita sholat kita lebih banyak khusyuknya dibanding tidak khusyuknya. Jangan sampai sama sekali tidak khusyuk. Jadi kadang-kadang kan kita sholat ini udah kayak otomatis. Kita Allahu Akbar, kita udah nyambung sendiri aja. Ya, otomatis, ya autopilot. Saat itu salam gitu kan. Nah, makanya kita dianjurkan itu kalau bisa kita punya bacaan yang variatif. Bacaan variatifnya itu misalnya doa iftitahnya kita jangan satu yang kita hafal. Ada 2 atau 3 doa iftitah yang kita hafal. Bacaan sujud ya kalau kita lebih dari 1. Supaya kita nanti punya punya kesempatan untuk mengembalikan ingatan kita. Dan kalau kita otomatis Allahu Akbar terus langsung terus salam selesai. Itu otomatis. Tapi kalau kita bacaan kita variatif artinya kita bisa pilih. Jadi kita ingat gitu kan. Begitu sujud kita pilih bacaan kita. Tapi usahakan bacaannya kalau kita pilih bacaan satu bacaan, misalnya sujud, kita pilih bacaan yang bukan subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Artinya kita itu konsisten sampai satu sholat itu, jangan kita ganti-ganti. Tapi ganti sholat lain nanti. Jadi kalau kita punya bacaan yang variatif, begitu juga ayat Quran yang kita baca, nggak usah banyak-banyak lah. Karena ada bacaan sujud, ruku itu ada 6 variasi, sujud juga ada 6. Cukup 2 aja. Barangkali kita susah ngafalnya. Cukup 2 aja kita baca yang variatif. Baca doa iftitah 2 aja kita itu sudah bisa membuat kita lebih khusyuk. Barangkali. Karena kita ingat nanti jadi. Begitu kita milih kita ingat. Begitu juga bacaan tahiyat kita. Bacaan doanya. Ada beberapa doa artinya yang bisa kita variasi. Sehingga ketika kita mau salam itu kita milih. Baca doa yang mana nih. Sehingga kita ingat aja. Jadi pasti khusyuk kita. Doa kita. Ya, itu kan. Jadi cara kita artinya membuat kita dan itu mencapai supaya amal kita dicatat sebagai dan dengan itu kita mendapat ridho dari Allah. Dan yang terakhir barangkali sebagai bagian kalau saya tidak akan percepat saja pembahasannya dari tadi mencapai ridho Allah, kemudian pegangan hidup kita adalah menjadi pegangan hidup kita ini adalah
pedoman hidup kita ada Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah umum, kita harus kita pahami. Kemudian sifat-sifat kita yang harus kita pelihara dalam rangka menjadi mukmin sejati adalah bekalnya itu ilmu dan takwa. Hanya dengan ilmu kita bisa bertakwa dengan baik. Kemudian syukur dan sabar. Syukur dan sabar ini ibadah hati. Jadi ibadah kita itu ada beberapa jenis. Yang pertama ibadah hati, kemudian ibadah lisan, dan ibadah badan. Nah, dan itu semuanya kalau kita bicara ibadah harus kita lakukan. Karena tuh kita tidak mungkin bisa beribadah. Apakah kita harus sholat terus setiap hari dari mulai pagi sampai sore? Tidak, sholat cuma 5 waktu. Lalu ibadah yang mana harus kita lakukan yang bisa sepanjang hari itu kita sholat? Ya dengan sabar dan syukur. Tiap hari kita sabar, tiap hari syukur, setiap saat kita sabar, tiap saat syukur. Itu ibadah kita lakukan. Dan yakin dan tawakal. Yakin. Tawakal itu kita berserah diri kepada Allah. Kita hanya batas, kita hanya pakai usaha. Hasilnya itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang cara kita mensikapi hidup kita adalah zuhud. Ini penting. Zuhud itu orientasi kita ke akhirat, bukan orientasi dunia. Wabtaghi fi darul akhirah wa tansa nasibaka minad dunya. Itu ayat itu menunjukkan bahwasanya wabtaghi ma darul akhirah. Bahwa semua potensi yang kita miliki ini harusnya kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Orientasi kita ke akhirat. Dunia apa? Wa tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Jadi sekedar jangan lupa saja nasib kita di dunia ini. Bukan yang utama. Yang utama tetap akhirat. Makanya kalau ada ungkapan malu dunia ka'anna kata isyabada. Wa malu li akhiratika karena tak tamutu qada. Beramallah kalian untuk duniamu seolah kamu hidup selama-lamanya. Beramallah kalian untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Betulnya ini ungkapan yang filosofis tapi harus dimaknai dengan benar. Kalau tidak benar, karena pada hakikatnya justru yang utama itu akhirat, bukannya dunia. Orientasi kita ini akhirat. Kalau dunia itu luput gak apa-apa. Nah, pasti nanti dapat balasan di akhirat gitu. Kalau orang beriman pikirnya begitu. Tapi kalau yang luput akhirat, maka dia akan sengsara selama-lamanya. Kemudian kita manfaatkan modal kita. Allah berikan modal. Modal itu waktu dan sehat. Gitu. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang waktu keadaan sehat dan waktu luang. Ya sebanyak kita sehat, lakukan amal kebaikan. Sebanyak kita punya waktu luang, lakukan amal kebaikan. Nanti ada masanya kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Atau nanti ada masanya kita tidak bisa melakukan kebaikan walaupun kita sehat karena kita disibukkan oleh hal-hal yang melalaikan kita kepada ibadah. Jadi ada orang yang mampu, artinya 1/24 jam itu 5 juz ada. Ada yang mampu 2 juz, ada yang mau 3 juz. Tapi ada juga yang nggak mau 1 juz saja dia baca, nggak ada. Dalam urusan dunia gitu juga. Ada orang artinya yang mampu mikirin seluruh dunia. Presiden Amerika tuh mikirin seluruh dunia dia pikirin. Waktu sama 24 jam. Pak Prabowo Presiden Indonesia mikirinnya seluruh Indonesia. 270 juta rakyat dipikirin semua. Gubernur mikirin satu provinsi. Wali kota satu kota, atau RW satu RW dipikirin bagaimana. Tapi ada orang yang nggak bisa dalam waktu yang sama ngurus dirinya sendiri, nggak bisa. Nah itu orang yang paling merugi. Ya kita harus manfaatkan waktu kita ini ada sedemikian rupa supaya setiap waktu tadi bermanfaat. Oleh kata tadi dalam awal saya katakan Ibnu Mas'ud itu bahwasanya beliau sangat sedih kalau ada hari yang lewat. Nah,
amal dia tidak bertambah, pahala dia tidak bertambah. Ya itu jadi bahan renungan kita juga. Dan terakhir, ya ini ada artinya prinsip yang sangat kita dasar yang ungkapan Rasulullah SAW bahwa semua orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Ketika ditanya, ketika Rasul mengatakan demikian, katanya, apa engkau itu juga? Rasul, ya, bukan karena amal tapi karena rahmat Allah. Ya, untuk mendapat rahmat Allah itu tentunya beramal gitu kan. Jadi, tapi yang penting kita yakini bahwa dengan rahmat Allah. Gimana caranya? Artinya bagaimana penjelasannya kalau kita masuk surga rahmat Allah? Ya. Amal kita ini tidak cukup untuk menebus segala nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau kita ada hitung-hitungan dengan Allah, kita mengatakan bahwa amal kita bisa mengantarkan pada Allah, kata Allah, oke. Kalau itu caranya. Anda beribadah berapa tahun? 60 tahun. Kalau umur 70 tahun, dia mulai baliknya 10 tahun, berarti 70 tahun dia beribadah. Kalau umur 80 tahun, balik 10 tahun, berarti dia 80 tahun ibadah. Dan seterusnya. Nah sekarang, kalau kita ada, Allah mengatakan dalam Al-Quran, karena miqdarul fasati mimma ta'udun, bahwa satu hari di surga itu, satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di bumi. Di satu hari di akhirat 1000 tahun di bumi. Jadi kalau kita 60 tahun di bumi ini, berapa jam di akhirat? Berapa jam? Jadi kalau bagi saja kan, ya setengah jam kalau lebih kan, satu setengah jam. Jadi kalau kita beribadah 60 tahun, artinya cuma 1,5 jam nanti di akhiratnya segitu. Habis itu kita masuk nerakanya masuk 1,5 jam, sisanya masuk surganya masuk 1,5 jam kita deh. Kalau kita hanya mengadakan amal kita, sisanya neraka. Mau kita gitu, nggak mau. Nah, sisanya itulah yang jadi rahmat Allah. Jadi kita pahami, oleh karena itu kita terus mohon kepada Allah, rahmat kepada Allah, bahwa persembahan yang kita lakukan ini adalah mereka menggapai tadi keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan amal kita yang menyebabkan kita masuk surga, tapi rahmat Allah. Karena kita bisa beramal juga karena rahmat Allah. Amal kita ini gak sebanding. Kalau cuma 70 tahun, 1,5 jam kita di akhirat nanti. Boleh masuk surga dengan amal kamu, silakan kata Allah. Tapi jangan lama-lama, 1,5 jam aja. Sisanya ini kata neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita ingin supaya kita bisa selama-lama di surga. Dengan apa kita itu? Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan peringatan bagi kita sendiri, terutama bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan ya kita tutup. Kalau ada pertanyaan silakan. Cukup ya. Ya kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma takhulu bainana wa baina ma'asik. Min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Ya Allah, Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang akan menjauhkan kami dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya Allah, Tuhan kami, karuniakan kepada kami ketaatan kepadamu, akan menghantarkan kami kepada surgamu. Allahumma habib ilainal iman wa zinhu fi qulubina wa qahil kufra fusuqa isyan waj'alna marasyidin. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah kami mencintai keimanan. Jadikanlah keimanan musuh ngisi seluruh hati kami, dan jadikan kami menjadi kemusyrikan.
benci perbuatan maksiat, dan jadikanlah kami orang yang mendapat petunjuk-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kull amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah Tuhan kami, karuniakan kepada kami kemampuan untuk selalu mengingat-Mu. Karuniakan kepada kami kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu. Karuniakan kepada kami kemampuan akan kami beribadah kepada-Mu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya Allah Tuhan kami, aku mencinta-Mu, cinta orang-orang yang mencintai-Mu, dan jadikan hati kami cinta terus segala amal perbuatan yang akan mengantarkan kami kepada cinta-Mu. Allah timlana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkan telah kami dalam keadaan husnul khatimah. Mahawin alaina fi sakratil maut. Mudahkanlah kami dalam sakratil maut. Wahasibna hisaban yasira, dan hisablah kami dengan hisab yang mudah. Wadhil jannata ma'as salihin, masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.